Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Agama yang Bersinar, karya Ellen G. White. Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku menyampaikan doa teduh dan pandang wajah-Mu. Sepanjang bulan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul besar adalah orang yang bahagia. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pimpin kami ya Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Apa yang kami ucapkan dapat apa yang hamba ucapkan dapat menjadi tuntunan bagi umat-umat-Mu. Kiranya firman ini dapat menguatkan kami satu persatu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham, bapamu bersukacita karena bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias, dan ia melihat Kristus. Suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya, dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya dan bersukacita. Ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan ini ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Di atas mezbah korban ia meletakkan anak perjanjian, anak yang dalam harapannya dipusatkan. Lalu, sementara ia menunggu di sisi mezbah, dengan pisau yang diangkat untuk menaati Allah, ia mendengar suatu suara dari surga berkata, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus dan menyadari kasih Allah yang besar bagi dunia. Begitu besar, sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kematian yang paling hina. Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus, ia melihat segala perkara yang dapat dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti khayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasan kekal, Tuhan sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib daripada yang pernah dibuat oleh manusia. Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 83 dan 84. Pada pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kisah daripada Abraham pada saat dia menyerahkan anak. Sebelum dia menyerahkan anaknya, dia pun sudah berharap ingin melihat Kristus, melihat Mesias. Itulah harapan yang dia miliki.
Namun di dalam perjalanan waktu hidupnya kita sadari bahwa ternyata pada saat Abraham melakukan pengorbanan kepada anaknya, di mana dia membuat suatu mezbah, dia taruh Ishak di atas mezbah itu, sewaktu dia akan menancapkan pisau untuk menyembelihnya, ternyata tangan daripada malaikat Tuhan memegang tangannya dan menunjukkan di situ ada korban lain, yaitu seekor kambing domba. Itu adalah gambaran bahwa Yesus Kristus pun akan menyerahkan dirinya pada saat berada di dunia ini. Dia menyadari bahwa kasih Tuhan itu sangat besar bagi manusia, bahwa harus dilakukan pengorbanan. Sehingga nyatalah apa yang dia inginkan ternyata terwujud oleh Tuhan. Dia melihat bagaimana gambaran, bagaimana Yesus Kristus akan disalibkan nantinya. Dia bersuka cita karena melihat Kristus. Dan pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita pun sebenarnya juga bersuka cita. Kita berbahagia oleh karena kita telah melihat Kristus. Peganglah Kristus dalam kehidupanmu, dan kita akan melihat dia di awan-awan untuk menjemput kita nanti. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami telah diajarkan bahwa Abraham, orang yang berbahagia, telah melihat Engkau pada saat dia mempersembahkan anaknya. Engkaulah yang menggantikan ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan supaya kami dapat menyadarinya bahwa pengorbanan yang Engkau telah berikan adalah pengorbanan yang terbaik bagi kami dan membuat kami bersuka cita. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.